Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap, agak ada rasa nati-natinya nih. Kopinya pagi ini dari kopi Inggris ya. Inggris tuh kebun kopinya di mana, kemungkinan dari Indonesia juga ini ya. After dinner fine blend coffee. Ya, after dinner. Ini saya minum pagi breakfast. Salah nih. Gak apa-apa ya, yang penting enak aja. Kita bahas soal apa? Soal teknologi lah ya. Jadi berapa hari yang lalu, nyaris seminggu yang lalu, Mas Helmi Himawan, dia tanya kepada saya, Pak Budi, kalau kita ingin menunjukkan atau men-showcasekan atau mengajari anak-anak tentang teknologi saat ini, teknologi apakah itu gitu ya. Ini konteksnya gini, kalau tahun 90-an ya, ada teknologi yang harus kita ajarkan ke banyak orang, yaitu teknologi internet. Internet ingin kita ajarkan ke orang. Orang kita ajarkan internet, what is internet, apa itu internet, surfing di internet bisa bermanfaat, bisa digunakan untuk cari data, bisa digunakan untuk berkomunikasi, jualan. Tapi tahun 90 itu telekomunikasi masih buruk ya, masih pakai telepon segala macam. Sehingga orang-orang harus diajarkan, karena itu tidak internet itu bukan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari normalnya gitu ya. Jadi itu harus diajarkan orang bagaimana menggunakan internet. Ini di seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia. Indonesia juga mungkin internet baru masuknya juga dalam bentuk komersial ya, internet service provider. Kalau di Amerika masuknya internet itu dari pendidikan ya, kampus-kampus. Orang yang di luar kampus, orang biasa nggak tahu internet. Ada sih email-emailan ya, tapi itu bentuknya dalam bentuk American Online, CompuServe, Prodigy, Bulletin Board gitu ya. Jadi, tapi itu teknologinya harus diajarkan. Dengan kata lain, internet harus diajarkan. Sebelumnya lagi, mungkin teknologi telepon ya harus diajarkan. Karena telepon itu kan dulunya juga belum ada ya telepon. Gimana orang nelpon? Nelpon kan mungkin sekarang nggak kebayang ya. Telepon itu kan bentuknya kayak itu ya, ada dudukannya, ada putarannya, ada handle-nya ya. Jadi telepon itu harus diangkat dulu, didengarkan, kalau ada nada tut gitu ya. Nah, baru kita putar. Rek. Makanya disebutnya dial karena dia kayak dial. Ngeker. Ceker 7 3 7 gitu ya, jadi harus cekrek gitu ya gitu. Terus kalau diajarkan juga kalau teleponnya berbunyi, nah kalau dulu bunyinya kering gitu ya, kering, jadi kayak bel kereta api, bel sepeda. Jadi kalau dulu mau nelpon orang tuh bisa, kalau orang Indonesia di bel aja, di bel itu ya di telepon ya, di bel aja, di bel itu maksudnya di telepon gitu ya, karena bunyinya kayak bel tadi, kering, bel sepeda, kering, nah itu, ya telepon. Nah, nanti kalau ada yang orang menjawab, jadi menggunakan telepon itu harus diajarkan ya, tata caranya juga diajarkan, plus dan minusnya, telepon itu bayar atau enggak, kalau mau bayar bagaimana, pokoknya telepon itu diajarkan, kalau mau berkomunikasi diajarkan. Sehingga kalau misalnya dulu ya ada orang tanya, oke, interview pekerjaan bisa pakai telepon enggak? Belum pernah Pak. Oke. Jadi menggunakan telepon itu skill ya. Tahun 90-an nanti diajaran lain lagi. Punya alamat email nggak? Udah pernah pakai email nggak? Wah, belum pernah Pak. Gitu. Nah, berarti teknologi internet itu perlu diajarkan. Sekarang apa? Saya mikir-mikir apa ya? Kalau menurut saya teknologinya adalah teknologi artificial intelligence, AI. AI ini memang sudah teknologi lama sebetulnya, melalui berbagai iterasi, berbagai periode. Nah, sekarang AI ini sudah menjadi bagian yang reasonable ya, untuk digunakan sehari-hari. Artinya sudah menjadi teknologi yang lazim ya, sudah ini. Nah, cuma ya ini belum banyak juga. Jadi ini sebagai teknologi yang perlu diajarkan juga. Sama halnya dengan mengajarkan telepon, sama juga dengan mengajarkan internet ya. Menggunakannya secara baik dan benar gitu. Contohnya apa nih kalau mengajarkan AI itu apa? Bentuknya sekarang kan kalau dibilang mengajarkan AI, teknologi AI,
bentuknya apa ya, contohnya apa yang kelihatan gitu. Kalau untuk orang-orang yang sudah dewasa dalam artian mahasiswa ke atas, maka kita mencontohkannya adalah dengan ChatGPT gitu kan. ChatGPT itulah yang membuat orang-orang gempar dengan AI karena ternyata kita bisa berdiskusi dengan mesin ya, mesin cerdas ini. Sebelumnya tadi ya, kalau kita lihat zaman internet tadi muncullah yang namanya search engine ya, macam-macam dulu sebelum akhirnya menjadi Google ya. Tapi sebelumnya kan dulu ada apa, Search, Alta Vista, apalagi ya, banyak lagi ya ini ya, sebelum akhirnya menjadi Yahoo, nanti akhirnya menjadi Google. Kalau dalam search engine yang konvensional, yang lamanya dulu, kita ngetikin misalnya bagaimana membuat kopi enak, nah, gitu kan ya. Nenggak dulu kopinya. Bagaimana? Nah, itu kan berarti dia berdasarkan keywords ya, keywords atau kata-katanya. Jadi kopi enak bagaimana, boleh-boleh aja ya. Jadi dia tidak dalam bahasa sebuah bahasa, tapi keyword-keywordnya, kata-kata utamanya itulah yang akan dicarikan di dalam kumpulan dokumen-dokumen yang banyak ini. Jadi kalau menggunakan search engine memang harus diajarkan, tapi tidak penting-penting amat ya. Nah, sekarang kalau dengan AI itu kita bisa berbicara, chat ya, berconversation dengan mesin. Berarti ini harus diajarkan juga ya, caranya supaya efektif. Kalau enggak kan jadi kacau gitu ya. Misalnya tadi, ini saya disuruhnya apa kata si mesinnya? Disuruhnya mencarikan data, memberikan analogi, membuat rangkuman, menjawab ya, ada question and answer. Apa yang Anda inginkan dari saya? Berikan saya perintahnya. Tugasnya saya apa sih? Si mesinnya kan nanya gitu. Nah, itulah yang diajarkan kepada, kalau ini mahasiswa ke atas, adalah bagaimana orang-orang bagaimana menggunakan AI dalam bentuk chat. Maka orang diajarkan yang namanya prompting gitu. Prompting. Karena ada prompt, kemudian kita ngetik-ngetik. Nah, itu yang disebut prompting itu gitu. Bagaimana memberikan perintah kepada mesin-mesin AI ini. Contoh kalau itu dalam bentuk chatbot ya, tapi ada juga misalnya contoh untuk menghasilkan gambar nih. Banyak ya generatif AI. Buat gambar misalnya apa? DALL-E, Midjourney, misalnya gini. Saya ingin menjelaskan tentang rangkaian elektronik lah ya, industri elektronika Indonesia gitu misalnya gitu. Saya butuh gambar orang yang megang solder. Jadi saya misalnya gini, kan saya nggak bisa gambar, saya bukan jago gambar. Mesin, tolong buatkan gambar orang Indonesia ya, anak muda berkopiah, pakai kacamata, tidak berewokan, tidak kayak Pak Budi, megang solder. Tangan kanan megang solder, tangan kiri megang komponen gitu. Nah, kalau saya tuliskan gitu ke dalam Midjourney atau apa, hasilnya pasti jelek. Pak, harus ada strateginya. Strateginya maksudnya gimana Pak? Harus ada gini, harus ada prompting tuh ngajarin itu. Ya. Oke ya, jadi itu. Nah, tapi kalau sekarang turun lagi ke anak-anak SMP, SD, TK bahkan. Mengajarkan AI atau bahkan ke orang tua yang bukan urusannya dengan kampus. Orang biasa lah, orang sehari-hari, orang yang bekerja di pasar katakanlah. AI itu bentuknya apa? Kan kalau kita ngajarin AI gitu ya, harus ada bentuk some kind of bentuk fisiknya ya, supaya orang-orang gampang mudah lah ngehnya gitu. Nah, kalau menurut saya yang untuk gitu tuh bentuknya adalah robot. Nah, coba bentuk robot itu yang saya juga masih bingung. Bentuk robot tuh kayak apa gitu. Kalau yang mudah, orang itu kalau usia seperti kita, mau robot itu bentuknya kayak manusia mungkin ya. Ada kepalanya, some kind of kepala, ada mata, ada some kind of mulut. Hidung perlu nggak ya? Kuping perlu nggak? Mungkin kuping nggak perlu ya. Makanya robot-robot tuh bulat, ada matanya cat gitu ya. Ada mulutnya gitu ya, some kind of mulut gitu. Supaya kalau gambarnya tuh hanya layar polos gitu ya. Ini kan juga menarik ya kalau misalnya gini, saya kayak gini. Jadi ini kan gak menarik bagi Anda ya nonton kayak ginian aja. Nah, itu sama juga berkomunikasi. Mari kita berkomunikasi dengan tangan gitu. nggak menarik kan ya. Jadi kalau manusia mungkin harus bentuknya bentuk kayak manusia juga. Meskipun itu juga bukan yang terbaik mungkin ya. Itu kalau kita ngebayangin mobil dengan contohnya kuda dulu, karena kita taunya kuda, naik kuda, maka kita mendesain mobil kuda. Bentuknya kayak kuda gitu.
motor jadinya ya, nggak jadi mobil ya karena masih motor, bentuknya masih gitu juga. Nah anyway, tapi kalau anak-anak mungkin bukan manusia, nggak harus bentuk manusia, mungkin bentuknya hewan ya, binatang, pet ya, kucing, anjing, panda, unicorn, kuda gitu ya, mungkin ya bentuknya seperti itu lebih menarik daripada bentuk manusia gitu ya. Manusia gini mungkin ya, bentuk kucing misalnya, oh oke. Kucing yang bisa ngomong atau kucing yang bisa diskusi gitu ya. Mungkin bentuknya kayak gitu. Kalau Boston Dynamics, robot-robot dari Boston Dynamics itu bentuknya memang berbentuk kayak anjing atau kuda gitu ya. Karena kaki 4 lebih gampang ya daripada 2 ya. Kalau bipedal 2 itu kan keseimbangan berdirinya susah ya. Kalau 4 lebih gampang. Kalau 6, kakinya 6 mungkin lebih gampang lagi ya. Nggak tahu ya mungkin ya. Kalau gitu tuh kuda yang berkepala manusia tuh apa tuh? Kuda kepala manusia itu kan kakinya 4 kuda, terus tangannya ada 2 dia, jadi 6 juga ya. Nggak tahu ya, ini kan bentuk ya bentuk. Tapi kan bentuk juga bisa jadi bentuknya kayak ini robot yang tukang nyapunya si Amazon itu, kan bentuknya bulat aja tukang sapu. Robot juga, AI juga bisa dibentuknya seperti itu. Atau kaleng kayak gini juga ya robot aja. Tapi ya itu ya bagaimana sesuatu yang inspiring atau mudah menjelaskan fitur atau fungsinya itu si robot itu tadi. Itu jadi itu yang menjadi PR kita ya. Bentuknya oke. Aplikasinya nanti tanda tanya lagi. Jadi kita bentuk AI bentuknya seperti itu. Nah sekarang user interface-nya. Prompting, saya tuh nggak suka prompting tuh karena kita harus ngetik, menuliskan ya. Kalau menuliskan di komputer masih oke. Kalau menuliskan di handphone ini saya susah. Karena jari saya jempol semua. Nulisinnya susah kali pun ya. Tek gitu ya. Aduh, jempol semua. Ini saya nggak suka itu. Apalagi kalau bentuknya kayak gini. Ini bisa juga disebut alat cerdas juga. Mi Band saya ini kan pakai di sini gitu ya. Ini nggak mungkin kita ngetik di sini. Ngetiknya gimana caranya ya? Maka dia bentuknya menu. Menunya pun nggak nggak menurut saya nggak inovatif sih ini, atau nggak intuitif maksud saya, bukan inovatif, intuitif ya. Saya misalnya pengen ngecek detak jantung saya, cari dulu di menu nih, tek heartbeat tuh gimana gitu ya. Kan kalau saya pasang di sini lebih enak apa? Voice command. Saya bilang, tolong cek detak jantung saya ya. Siap bos. Siap bos. Oke gitu. Oke mas. Nah, siap bos atau apa? Nggih Pak D gitu. Atau apa ya? Tek gitu. Lebih masuk akal kan ya voice command. Jadi menurut saya commandnya voice. Tadi juga robot ya, bentuknya binatang atau manusia ataupun sekedar kaleng, ini kita ngomongnya lebih gampang pakai voice ya. Tolong dong cariin dokumen yang terkait dengan industri elektronika Indonesia misalnya gitu. Bentuknya apa outputnya? Bentuknya PDF aja. Atau jangan PDF, bentuknya RTF aja, atau bentuknya HTML aja, biar bisa atau Markdown ya, biar bisa saya edit lagi, atau bentuknya apalah gitu ya, tanpa menyebutkan merek. Word processor gitu ya. Nah gitu ya. Ya, jadi kita memberikan instruksi seperti itu karena menurut saya voice lebih masuk akal. Meskipun nanti voice-nya ada challenge lagi, ada masalah lagi ya, karena biasanya penelitian tentang voice itu dalam bahasa dalam bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia susah. Jadi berarti nanti harus kita mengembangkan teknologi mengenali bahasa Indonesia dan berbicara dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Mas Helmi tadi, teknologi apa yang sebaiknya kita jelaskan kepada anak-anak atau diajarkan sekarang adalah AI. Bentuknya seperti apa? Menurut saya some kind of robot. Bentuknya apakah robotnya itu ya bisa macam-macam, some kind of robot lah ya. Bentuk botnya itu yang mesti kita pikirkan. User interface-nya adalah dengan menggunakan voice command, karena itu yang lebih masuk akal. Jadi kita dengan perintah menggunakan suara. Aplikasinya, nah itu masih belum kepikirkan killer application menurut saya. Gitu. Semoga pagi ini mencerahkan. Ini minumannya udah after dinner, tapi yang penting sehat, yang penting kopi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang alhamdulillah sehat semuanya ya.